Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afna Syafila, biasa dipanggil Afna, dengan NIM 25045034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan geografi dari zaman Yunani hingga zaman kontemporer, yaitu zaman sekarang. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno. Geografi pertama kali dikenal sebagai ilmu di Yunani sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi, dan grapho yang berarti menulis atau menggambarkan. Tokoh pentingnya adalah Eratosthenes, yang disebut sebagai bapak geografi. Ia berhasil mengukur keliling bumi dengan perbedaan jarak bayang matahari. Hasilnya hampir mendekati ukuran sebenarnya. Selain itu, ada Ptolemeus yang menyusun buku berjudul Geographia, berisi peta dunia dengan sistem garis lintang dan bujur. Pada masa ini, geografi masih bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permukaan bumi secara umum. Yang kedua, zaman Romawi. Pada zaman Romawi, geografi lebih banyak digunakan untuk tujuan praktis, terutama militer, politik, dan administrasi. Bangsa Romawi membuat peta jalan yang disebut itinerarium, yang membantu tentara dalam ekspansi wilayah. Jadi, meskipun tidak banyak teori baru, geografi berperan besar dalam memperkuat kekuasaan Romawi. Yang ketiga, pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, perkembangan geografi berbeda antara dunia Islam dan Eropa. Di Eropa, geografi sempat mundur karena dominasi gereja yang lebih menekankan pandangan teologis daripada ilmiah. Namun, di dunia Islam, geografi justru berkembang pesat. Tokoh pentingnya adalah Al-Idrisi, seorang ahli geografi dari Andalusia yang menyusun peta dunia. Terkenal bernama Tabula Rogeriana. Peta ini sangat detail dan digunakan untuk navigasi laut serta perdagangan. Selain itu, pada ilmuwan Islam juga menulis banyak karya tentang iklim, letak kota, dan perjalanan dagang. Yang keempat, pada zaman penjelajahan samudra, memasuki abad ke-15 hingga ke-17. Perkembangan geografi dipengaruhi oleh penjelajahan samudra. Tokoh-tokoh penting pada masa ini antara lain Christopher Columbus yang menemukan benua, Vasco da Gama yang menemukan jalur laut ke India, dan Ferdinand Magellan yang melakukan pelayaran keliling dunia. Pada masa ini, geografi berkembang dalam bidang kartografi atau pemetaan untuk mendukung navigasi laut, eksplorasi, dan juga kolonialisasi. Yang kelima, zaman modern. Pada abad ke-18 hingga 19, geografi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lebih sistematis dan ilmiah. Dua tokoh utama berpengaruh dalam zaman ini adalah Alexander von Humboldt dan Karl Ritter. Humboldt dikenal sebagai pelopor geografi fisik. Ia meneliti gunung berapi, iklim, dan vegetasi, sehingga membuka wawasan tentang hubungan antara faktor alam. Sementara Ritter dikenal sebagai pelopor geografi regional yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Dari sinilah geografi terbagi menjadi dua cabang besar, geografi fisik dan geografi manusia. Dan yang terakhir pada zaman kontemporer, yaitu pada abad ke-20 hingga sekarang. Geografi semakin maju karena perkembangan teknologi. Muncul berbagai instrumen modern seperti GIS atau Geographic Information System, GPS atau Global Positioning System, serta penginderaan jauh dengan citra satelit. Geografi tidak hanya mempelajari fenomena alam, tetapi juga digunakan untuk memecahkan berbagai masalah global seperti perubahan iklim, urbanisasi, pembangunan wilayah, hingga mitigasi bencana. Geografi kontemporer bersifat interdisipliner dan terapan. Artinya, geografi bekerja sama dengan ilmu lain untuk membantu perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulannya, geografi telah berkembang melalui perjalanan panjang, dimulai dari deskripsi bumi pada zaman Yunani, dimanfaatkan secara praktis pada zaman Romawi, berkembang pesat di dunia Islam pada abad pertengahan, kemudian digunakan untuk penjelajahan samudra, menjadi ilmu yang ilmiah pada zaman modern, hingga akhirnya menjadi ilmu terapan yang berbasis teknologi di era kontemporer. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.